touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transformasi penjaminan mutu pada UMKM melalui strategi pengendalian kualitas berbasis data dan menggunakan beberapa alat seperti check sheet, diagram Pareto, fishbone 5 whys, dan control chart. UMKM pada umumnya menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang masih sederhana, kurangnya inovasi dan branding, serta SDM yang belum terlatih. Selain itu, proses produksi yang tidak konsisten juga dapat menyebabkan munculnya produk cacat dan pemborosan biaya produksi. Pengendalian kualitas harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi. Fokus utamanya adalah pada pengumpulan data, analisis masalah, serta perbaikan sistem. Dengan demikian, kualitas tidak hanya diperbaiki di akhir, tetapi dapat dicegah sejak awal proses. Check sheet atau lembar periksa merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data cacat secara langsung di lapangan. Data tersebut dicatat secara real time dan digunakan untuk mengetahui frekuensi serta jenis kerusakan yang terjadi dalam proses produksi. Contoh data catat yaitu dari data yang ditampilkan terlihat bahwa cacat ukuran memiliki persentase paling tinggi dibandingkan coretan dan sisa lem. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masalah memiliki tingkat yang sama, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan prioritas perbaikan. Selanjutnya yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto ini digunakan untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan prinsip 80/20, yaitu sebagian besar masalah biasanya disebabkan oleh sebagian kecil faktor utama. Dengan alat ini, UMKM dapat fokus pada masalah yang paling berpengaruh. Berdasarkan contoh, cacat terbesar berasal dari hole atau lubang sebesar 37%, diikuti dengan dregs atau ampas sebesar 27%, serta pores sebesar 12%. Artinya, perbaikan sebaiknya difokuskan pada dua penyebab terbesar terlebih dahulu agar lebih efektif. Selanjutnya yakni brainstorming. Brainstorming adalah teknik untuk mencari ide penyebab masalah dengan melibatkan seluruh tim. Dalam proses ini tidak diperbolehkan untuk mengkritik ide dan semua peserta bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin kemungkinan penyebab. Selain itu, brainstorming ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai sudut pandang sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Dengan demikian, penyebab masalah yang diperoleh menjadi lebih beragam dan tidak hanya berdasarkan asumsi individu. Selanjutnya yakni diagram fishbone atau diagram sebab akibat, yang mana hal ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah secara lebih sistematis dengan bentuk seperti tulang ikan. Alat ini membantu mengelompokkan beberapa faktor penyebab agar lebih mudah dianalisis. Melalui diagram ini, tim dapat melihat keterkaitan antar penyebab dan mengidentifikasi faktor mana yang paling berpengaruh terhadap munculnya masalah. Pada metode 5 whys, yang mana metode ini digunakan untuk menemukan akar masalah dengan cara bertanya mengapa secara berulang. Misalnya, mesin rusak karena tidak dirawat dan tidak dirawat karena tidak ada jadwal. Dari sini dapat ditemukan penyebab utama yang sebenarnya. Yang terakhir ini control chart atau peta kendali. Peta kendali ini digunakan untuk memantau stabilitas proses produksi. Dalam alat ini terdapat batas atas atau UCL dan batas bawah atau LCL. Jika data berada dalam batas tersebut, maka proses masih terkendali. Namun jika keluar, berarti perlu dilakukan tindakan perbaikan. Jika data masih berada di dalam batas tersebut, maka proses dianggap terkendali. Namun jika melewati batas, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan yang perlu segera diperbaiki. Contoh kasus atau studi kasus dalam UMKM SP Aluminium digunakan beberapa alat seperti check sheet untuk mengumpulkan data, Pareto untuk menentukan prioritas masalah, dan fishbone untuk menganalisis penyebabnya.
yang mana hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa fokus perbaikan dapat diarahkan pada cacat utama. Dengan melakukan perbaikan pada sistem produksi, kualitas produk dapat meningkat dan jumlah cacat dapat dikurangi.